Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Musirawas beserta pengurus, yang saya hormati Ketua FKUB Kota Lubuk Linggau bersama pengurus yang hadir, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Musirawas Utara serta pengurus yang hadir. Mari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini. Salam dan salam kita sambungkan dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik buat dan sargan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita, silaturahim antara FKUB MLM ya, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara, sekaligus bersinergi tentang program FKUB ke depan dalam rangka menciptakan kerukunan untuk pembangunan di kabupatennya masing-masing. Pada sekali yang saya hormati, baik, mari sama-sama kita buka acara ini. Untuk yang muslim, kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya acara yang kedua, penyampaian kata dari Ketua FKUB Kabupaten Musirawas dan sekaligus mungkin mengenalkan pengurus yang hadir, dan nanti juga dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Ketua FKUB Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Selamat datang Ustaz Joni. Baik, berdasarkan yang saya hormati, kembali ke pertemuan kita, bahwa selanjutnya sambutan dari Ketua FKUB Musirawas kepada Kiai Haji Misbahul Arifin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang saya hormati, pertama saya sampaikan segala puji untuk Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan kita bersilaturahmi di tempat ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus FKUB Lubuk Linggau Musirawas Utara dan Musirawas. Pada hari ini rencana itu sebenarnya tidak ada. Ini adalah salah satu dari cara Pak Ali ngajak kita untuk makan bersama. Atau jalin itu nggak jelas. Tapi tidak negatif, ini adalah positif. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang tidak panjang ini untuk saling tukar pemikiran, jual beli ide lah, dalam rangka untuk mengoptimalkan kerja FKUB di Anda hormati.
Hari ini maksud saya nanti secara bergantian FKUB mengemukakan pengalaman atau temuan atau program yang dia punya di forum ini, kemudian didukung oleh kawan-kawan kan masing-masing 5 orang, habis itu bisa ditanggapi oleh yang lain. Dan selanjutnya gantian dari FKUB Linggo, begitu juga kemudian Muratara. Meskipun kita ini sudah mengenal semua, tetapi kita kan belum mengenal secara detail tentang kondisi kita masing-masing. Keberadaan kita yang diamanatkan oleh peraturan bersama sebagai pelaku atau pelaksana kerukunan membantu kepala daerah. Namanya membantu, kalau tidak dibantu ya tidak bisa bantu. Jadi kita berharap pengalaman ini kita share bareng-bareng, nanti kemudian masing-masing ditanggapi dan nanti bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini. Sebenarnya hari ini saya meminta hadir Kabid Kesbangpol yang ngurus kita, tapi ternyata terakhir memberitahu dia mengatakan istrinya kondangan. Jadi hadirnya saya itulah pengantar dari saya. Selanjutnya nanti silakanlah kita bergantian dari Kota Dulu bisa, dari Muratara juga bisa. Nanti secara bergiliran kita manfaatkan waktu yang sedikit untuk saling menanggapi dan memberi masukan kepada forum ini. Itu saja pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan yang terhormati, hadirin yang berbahagia. Untuk selanjutnya giliran Lubuk Linggau dahulu ya. Lubuk Linggau dahulu untuk menyampaikan materinya sekaligus lain-lain kepada FKUB Kota Lubuk Linggau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Lubuk Linggau. Saya membawa 3 orang. Yang paling tinggi itu Pak John Putagalung, dia wakil ketua 2 dari unsur Protestan. Yang sebelahnya Bapak Jumarno, beliau wakil sekretaris dari unsur Muhammadiyah. Kemudian Rudi Yono, beliau sekretaris dari unsur media massa. Jadi Lubuk Linggau itu merekrut pengurus FKUB itu dari beberapa unsur, diharapkan dapat mewakili elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB Cirawas, kita ini membantu pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan di wilayah kita masing-masing. Nah, sehubungan dengan hal tersebut untuk memudahkan pekerjaan kita di Lubuk Linggau itu dibagi menjadi 4 divisi, ya Pak Ali dan Pak Yai kalian. 4 divisi itu mengerjakan programnya per tahun dan itu bisa dirolling setiap tahun melalui unsur pimpinan. Divisi yang pertama itu hubungan antar lembaga, yang kedua divisi penelitian dan pengembangan, yang ketiga divisi siapa lagi? Divisi konsolidasi, kemudian hukum dan rekomendasi. Jadi empat divisi itulah yang mengerjakan sesuai dengan bidang-bidangnya.
Dan alhamdulillah sampai pada bulan Oktober ini sebagian besar divisi itu sudah mulai mengerjakan, walaupun ada beberapa yang masih belum selesai. Contoh divisi penelitian dan pengembangan sekarang sedang menggarap penelitian mengenai moderasi beragama, korelasinya dengan kerukunan. Pada 2017 kemarin kita juga sudah mengadakan penelitian yang pertama. Itu kita akan menjawab hipotesa, kalau kita anggap hipotesa yang dikeluarkan oleh Sara Institut, bahwasanya Linggau punya poin di Motigo. Ternyata setelah kita teliti malah naik 0,22 ribu, jadi 50,52. Nah sekarang kita meneliti selanjutnya adalah korelasi antara moderasi beragama dan kerukunan. Itu berimbang. Di samping itu sudah mulai menggarap buletin-buletin yang akan sampai kepada rumah ibadah baik Kristen, Protestan, Katolik, Islam maupun Buddha dan Hindu. Begitu juga di divisi yang lain. Nah oleh sebab itu, karena kita ini satu rumpun, KOB Musirawas yang paling senior di antara kita, kemudian Musirawas Utara juga senior, dan yang paling bungsu Linggau. Dari usia maksudnya, aku kan paling muda. Nah oleh sebab itu di divisi lain juga sering mengadakan hubungan antara lain ya seperti ini Pak Yai, seperti ini. Kemudian ada beberapa kegiatan di luar kota. Kita sama-sama pernah ke Salatiga, pernah ke Yogyakarta, pernah ke Manado, belum pernah ke Makassar dan lain sebagainya. Kami sebagai wong Linggau, orang kota, tapi punya pemikiran tradisional, wong desa, pemikirannya wong desa. Jadi oleh sebab itu pertemuan ini sangat kami apresiasi. Kami akan banyak belajar dengan saudara-saudara tua kami, terutama Yai ada Yai Ali. Beliau ini dua-duanya memang luar biasa. Kami banyak belajar baik langsung maupun tidak langsung. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Nanti kita berkembang apa saja yang perlu kami ikuti dan apa saja yang perlu kami bapak-bapak ikuti. Itu saja, makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FKUP dari Kota Lubuk Linggau. Dan kemudian selanjutnya tiba giliran Ketua FKUP Kabupaten Musirawas Utara. Ini menurut pesan Pak Kiai Misbah, sambil curhat nggak apa-apa. Iya. Baik, kepada beliau dipersilakan. Jadi dikala kayak Usman kan tidak belajar ilmu, tapi deket-deket dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita dapat berkumpul di dalam suasana yang serba hening, serba redup, serba hijau, daerahnya Konbling. Jadi
kalau ingat pohon belimbing ini ingat menurunkan darah tinggi sebenarnya. Ya, itu ada sudah ya, mudah-mudahan. Jadi tidak buat temperaturnya tidak buat tinggi-tingginya kan. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita dapat berkumpul di sini tentunya dalam rangka silaturahim. Ini suatu hal yang tidak diduga tetapi memang sudah direncanakan lebih lama namun belum pernah terjadi. Pokoknya Kiai Musbah dan Ketua Eko Belinggau Anda semua legal bahwa kalau nak direncanakan rasanya tuh kadang-kadang kalau ada jadi biar ada apa kita ini suara umum ayo kecil ya nah ya benar. Tentu harapan yang seperti ini memang karena jujur ya ketika artinya nak diadakan seperti ini kayak Misbah, nelpon dan kemudian Ketua Eko Belinggau semua rijal untuk menghubungi aku jujur baik kebingungan ketika nak menghadirkan 5 orang saja kayak kebingungan karena kenapa ada kebingungan kami ini beradanya di Murau Utara. Aku syukur-syukur aku tuh Kiai Romdoni itu kalau udah hadir aku mangkir dia karena belum berpisah Murau Utara dan Linggau, Musyarawat dan Murau Utara ketika sama-sama di NU beliau sering datang ke sini. Mohon maaf naik taksi beliau waktu itu. Sekarang sudah ada rezeki, ada kendaraan, aku pikir tak mungkin tidak datang. Bos Madu. Iya, Bos Madu dulu, cuma hari ini dia tak bawa madu. Jadi aku kayak Misbah nak bertemu aku. Dulu kita sering bertemu, sekarang tak bisa bertemu. Alhamdulillah bisa hadir. Jadi Nibung Pak, jauh, ujung Nibung. Nah, itu sebagai wakil ketua 2 dan kemudian Sukri sebagai sekretaris. Sukri sama sibuknya meninggalkan ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Stit Al-Matriyah. Beliau itu ketua Stit Al-Matriyah. Kemudian kamu Haji Abdullah juga di Ropit, kesibukannya secara penyuluh kan. Jadi ditinggalkannya dulu di majelis itu ya, untuk menghadirkan kegiatan ini. Joni juga sama, dia juga walaupun tinggal di Linggau tapi kesibukannya dia sebagai kepala tua Kecamatan Ropit. Jadi kawan-kawan nak minta buku sama dia beliau ada insyaallah mudah-mudahan. Ada ya buku ya? Kita buku ada ya? Kalau bingung ya. Jadi tapi intinya alhamdulillah dengan izin Allah mereka dapat hadir di sini dan kita bisa bertemu. Tadi dibilang oleh saudara Fitrian bahwa pernah curhat juga curhatlah. Jadi Murau Utara ini memang termasuk kabupaten bungsu di Sumatera Selatan dengan Palu. Yang memang seharusnya sudah berjalan di Murau Utara. Karena tempatnya, wilayahnya, kita sudah sosialisasi waktu itu. Kiai Romdoni juga sudah hadir waktu itu. Sosialisasi tentang desa kerukunan di Nibung itu luar biasa. Sudah kita berharap ketika ada bantuan dari dana pemerintah daerah, kita nak launching besar-besaran di Nibung itu. Di daerah SP 9 yang di situ ada pura, ada masjid dan ada dekatnya ada Katolik. Protestan. Murau Utara ini La 3 dan 4. Mustafa Kamal telah meninggal, pengurus FOB dari titipan dari Kiai Misbah itu, orang di daerah Ulurawas. Kemudian Syarifuddin yang di daerah Macang meninggal. Kemudian Kiai Sofian Daud, orang yang titipan dari Kiai Misbah juga, kalau ketika memuncul kopi harus diajak lah mendahului juga. Orang yang ilmunya banyak harus dari dipanggil juga oleh Allah. Dan terakhir kemudian Zazili Toha, Kiai Zazili Toha meninggal pula. Jadi 4-5 ya. Dan juga Arthur PDP dari Kristen telah mendahului kita. Penggantinya telah dipesan oleh ini akunnya Pendeta Poli
bahwa kami masukkan yang bernama Ruben Badiri yang terutama dari Ekobi Forum Rukun Umat Beragama ini selagi baca begawe, selagi baca berjuang kiai. Nah itu karena kami menurut cara kami itulah. Tapi sekarang yang lain kalau dalam bahasa Inggrisnya let's go the bygone, yang lalu biarlah berlalu. Tidak menyurutkan kami untuk berjuang. Sampai sekarang juga Ekobi Utara masih hidup, masih ada dan masih berjuang. Dulu untuk pengantar dulu, aku banyak ngomong, kami laju yang lain. Kayak Usman bisa ngomong, Pendeta Puri bisa ngomong juga ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menekankan juga apa yang disampaikan oleh Kiai kita Pak Ustaz Muhammad Ali dengan curhatannya ya. Dan di sini saya yakin berkumpul para kiai dan pendeta, tentunya Pak Kiai Usman itu doanya makbul. Ini nanti kalau Pak Muhammad Ali minta doanya dengan Pak Kiai Usman Syafi'i. Baik Pak Serjan yang saya hormati, kemudian dipersilakan kepada teman-teman yang lainnya untuk bila ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka silaturahim dan juga menyampaikan program dan gagasan ide yang ingin dikembangkan atau ditiru di kabupaten masing-masing. Saya tidak tunjuk ini, silakan saja siapa yang ingin menyampaikan gagasannya atau ikut bersimpati dengan Pak Ustadz Muhammad Ali. Jadi kemudian musyawarah silakan Pak Kiai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Hadirin sekalian, saya ingin mengemukakan terkait dengan musyawarah supaya nanti setelah saya sampaikan ini bisa semua dari ketiga FKP ini menanggapi, baik dari kota, dari Muratara atau dari Cirawas. Jadi saya sampaikan pertama kali begini, Musyawarah itu mungkin semua sudah tahu karena beliau dulu juga FKP Musyawarah sebelum pemekaran. Dan Musyawarah ini kalau sudah dibilang ngomong politik, tidak apa doai. Ini politik kan kumpul di titik, jadi pasti ada yang geger. Tapi saya tidak ngomong itu. Ya, Pak Ali sudah menyampaikan bahwa dampak dari pilkada itu luar biasa. Jadi merusak tatanan kemaslahatan umat. Ya, yang kita dengar di Muratara. Kita tidak ngomong itu, kita ngomonglah ke depan. Jadi untuk musyawarah ini dalam periode pemerintahan yang baru ini kita mengalami pergantian, ada beberapa orang yang kita ganti. Tapi pertimbangannya bukan senang atau tidak, tetapi karena wilayah domisili. Wilayah domisili musyawarah itu luar biasa. Yang paling ujung itu Cecar ya, ada 50 kilo. Apalagi ke Budimak jenengan Mati Salam, Pak Usman. Oh, Pian Raya. Pian Raya. Jadi Pian Raya itu kalau ke sini ada 50-an gitu. Ya, jadi kita semua kecamatan itu penanggung jawabnya sudah ada, saking luasnya wilayah. Kalau boleh muncul musyawarah ini 25 lah anggota, biar rata gitu. Tapi karena itu peraturan bersama menteri 17 orang ya kita irit-irit lah. Jadi ada 2 orang mengcover 3 kecamatan, 1 orang mengcover 2 kecamatan ada. Nah itu terkait dengan penyebaran anggota FKP yang luar biasa besarnya. Kemudian yang berikutnya sudah saya sampaikan tadi juga, kita itu membantu kepala daerah sesuai dengan peraturan bersama menteri. Nah,
Kemudian ada pula diktum yang menyatakan bahwa seluruh kebutuhan dana anggaran diambilkan dari APBD. Kalau dari Kemenak APBN itu vertikal, taruhlah kita semua se-Indonesia sama. Nah dari APBD ini kita tidak sedang gimana. Yang alhamdulillah pemerintah daerah Musirawas itu apakah yang kemarin Pak Indra atau yang dulu Pak Ridwan atau yang ini, itu alhamdulillah semua memperhatikan kebutuhan, seolah-olah yang dimukakan oleh FKUB itu oke, kan gitu. Kalau kebesaran, ya besar yang sekarang karena memang ya zamannya, kalau dengan Pak Ridwan paling besar 50 ya, tapi kan zaman dulu 50 udah luar biasa, malah kadang 2 kali. Nah ini yang kita anggap ini kita membuat program, karena para bapak sekalian, anggaran FKUB sekarang kan include di Kesbang. Jadi Anda kan tidak mengusulkan langsung ke Pemdanda kan. Jadi kita memberitahukan ke Kesbang membuat program karena dana kita ada di situ. Jadi tergantung Kesbang, kalau Kesbang anggarannya gede, nah kita ikut. Jadi masuk ke situ. Nah untuk kami di Musirawas ini, yang kita alhamdulillah kita sampaikan terima kasih kepada kepala daerah bahwa kita siap pasang badan untuk menjadikan Musirawas zero COVID. Tapi mohon didukung. Nah kemarin sampai bupati yang baru bilang, kenapa waktu ke Bali kok tidak semua ikut? Anggarannya kan terbatas. Sudah berangkat semua. Insya Allah kita akan berangkat ke Nusa Tenggara Barat semampunya nanti, karena disiapkan dana dari Kesbang. Jadi Kesbang Pak kuncinya, sampean tidak usah, sampean tuh pendekatannya satu kepada Ketua Dewan Penasehat, Wakil Bupati, itu Ketua Dewan Penasehat, kemudian dengan Kesbang, 2 itu. Nah jadi itulah yang membuat kita memperoleh perhatian dan serius tentang apa yang akan kita lakukan dalam program ini. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau Wakil Bupati sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Kesbang sebagai lembaga di mana anggaran kita include ke situ, Anda tidak tidak harmonis, ya seperti kata Wali ini, ya seperti itu. Sekretaris kapan Kesbang sekretaris? Boleh. Kabitnya malah yang maksudnya. Jadi itu pasti kita anggarkan, semua anggaran yang kita ajukan tidak pernah dikurangi. Awal tahun 2001 kan kita kan ke Bali, dapat anggaran 75 juta kan, berangkat. Tapi tidak semua, karena tidak cukup kan. Ditegur oleh Bupati, karena waktu itu Bupati belum terpilih kan. Karena tidak semua, karena dilihat ya Usman tidak ketok, karena dia izin tidak melok-melok. Nah, kemudian ya kalau mau berangkat semua Bu ya duitnya, kita ini kan hanya berangkat. Sudah, ini informasinya kita akan memperoleh dana hibah, di samping untuk ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita gunakan untuk kegiatan ekspor. Yang di sana kita akan melakukan deklarasi desa Cinta Kerukunan atau desa Taruna di 2 desa, yaitu desa-desa yang paling majmuk di Musirawas. Yang satu di Bangunrejo, seluruh komunitas agama itu 5 ada di desa itu. Dan satu di Mataram, Tugumulyo, yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini bulan Oktober ini. Nah kemudian dari sekalian, terkait dengan derisi dan lain-lain, itu tak beda. Semua kita sudah membuat rincian tugas, pembagian wilayah sudah semua. Nah, tinggal memang kalau kita berharap yang sempurna, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi tidak tamal amrun, ada nafsu. Kalau sesuatu tidak sempurna, terlihat kekurangannya. Itu wajar lah. Jadi tidak mungkin. Tapi kita ini setelah merekrut orang menurut kita paling baik, begitu di lapangan ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah oleh karena itu jadi kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh Pak Ali ya itu wajar, tinggal Muratala ini hanya satu yang sangat memprihatinkan, hubungan dengan pemerintah daerah. Karena jenengan ini adalah membantu kepala daerah di bidang kerukunan, 3 kan, mewujudkan kerukunan,
pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Hanya itu. Tapi kalau ini tidak dibantu, ya dia tidak bisa bantu. Gimana? Ngomongkan mana? Kita bantu, tidak dibantu, ya sudah. Nah, padahal dalam peraturan bersama menteri itu kan baik. Ini harus kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, harus ini. Ya. Kalau kami rencananya ini, anggaran ini sudah disetujui 230 kan? 200 Pak. Itu rencananya itu. Kemarin awal tahun 75. Ya kita oke-oke saja karena anggaran itu tidak di kami Pak. Di kita. Berangkat. Ya, makanya hanya membangun hubungan yang baik mitra dengan dua ini. Satu dengan Ketua Dewan Penasehat, Wakil Bupati, yang kedua dengan Kasbangpol. Jadi begini, itu kita maklum ya. Jadi dua isolasi. Jadi nanti saya sampaikan Pak. Kalau di Lingga itu honornya berapa? Honor per 3 bulan. Nah, Kalau untuk ketua per 3 bulan itu 1.200.000-an. sudah 200, berarti 400 ya? Iya. Kami pernah nyicip itu. Nah, kamu udah dapat lagi? Yang hebatnya ada SK terakhir. Di SK yang terakhir yang ada terakhir itu, dibuatnya oleh tetan itu. Rupanya sekali itu nanti. Umpama ketua 1.200.000, wakil ketua tanda tangannya banyak. wakil walau dia, wakil ketua 1 juta ngomong kan, yang lain-lain 7,5. Rupanya sekali itu dininjau. Iya. Wah, macam mana gitu? Rugi. Ayo sudah. Nah, pokoknya yang terakhir ini, pokoknya memang luar biasa nasib kami, tidak namanya. Dan apa lagi? Sebentar itu ya. Tampaknya kita lebih banyak ingin bantu ya keprihatinan sama FKUB terutama di Kabupaten Musirawas. Musirawas Utara. Sebentar, kita koreksi diri dulu. Apa yang sudah kita perbuat untuk Musirawas Utara? Dan selama ini kan setahu saya sebatas sosialisasi yang saya pernah hadir dan memberikan materi di sana. Kemudian dapat catatan pula dari Kiai Misbah. Bahwasanya kita harus satu pendekatan dengan wakil bupati sebagai kapasitasnya sebagai dewan penasehat, kemudian Kaban Kesbang. Kawan Kesbang itu memang sekarang mulai tahun ini ya, mulai tahun ini memang gelongan dana kita itu di Kesbangpol, Jadi kita tuh melok di anggaran Kesbangpol. Kalau dulu kan kita langsung ke DPKA ya. Itu ngaju ke di bulan-bulan ini ya sebenarnya ngaju ke proposal kebutuhan. Jadi menjelaskan. Nah, jadi kalau setelah kita mengajukan proposal, kemudian kita bikin diri kita seksi, maksudnya apa ya? Adalah perbuatan itu duit ado kan gawe. Dan itu memang untuk Musirawas Utara maaf ya, tidak terekspos kegiatan kamu itu. Kalau kami kan punya web, sudah itu terekspos, walaupun yang mengekspos itu bukan kita, kadang-kadang memang ada kita, cuma tidak langsung kita. Nah itu jadi seksi yang kemarin itu ya yang ada kerukunan itu, dana itu hampir tidak mengeluarkan kita FKUB karena dibantu oleh Polres, dibantu oleh Pihara, dibantu yang lain-lain. Kita melok menang dengan ngangkat ini tadi, ngangkat kegiatan ini. Dan Peter panitia pada waktu itu memanfaatkan vaksin sekarang ini. Jadi kita bikin vaksin massal. Di samping yang kata ya ada senam, ada barongsai kemarin itu. Dan itu spontan mereka datang. Nah menurut saya itu setelah itu pendekatan lagi, mungkin bukan kurang pendekatan dengan bupati. Nah yang terakhir nih ya, tidak salah tadi itu sebenarnya ada wacana kita mengundang Kesbang untuk hadir pertemuan kali ini yang diagendakan 3 bulan atau bulan sekali. Kita ajak nih yang Kesbang untuk biar dia tahu daerah lain. Kesbang masing-masing dia. Ya Kesbang masing-masing itu diajak. Biar dia tahu agenda lain itu seperti ini. Jangan Musirawas dengan Linggau nyaut dengan FKUB,
setuju pula ya kalau musyawarah ditanya kau itu apa, kan rasanya ingin ngamuk untuk sana itu. Nah oleh sebab itu kalau ini agenda ini diteruskan, jadi tidak salah kita bantu secara khusus. Tidak ada perlu nak ngomongnya, cuma biar mereka tahu dari presentasi ke sebab kita kaget, biar dia tahu bahwa dana itu memang wajib. Aku rasanya belum baca yang apa ya, yang SKB 20 Menggolo jadi macam ini. di poin-poin terakhir bahwasannya. Dia kan kewajiban pemerintah. Iya, jadi macam ini. tidak terbaca ya. Nah, Karena kalau SK kami yang nggak tahu. SK yang langsung. sebenarnya itulah dia pun tidak ngerti buat SK. SK pertama dibuatnya sampai tahun sini, kali dibuatnya lagi dalam setahun atau 2 tahun. Nah akhirnya yang terakhir ini karena habis lagi ini, tapi tangan hari kalau itu tidak kelar. Bukan tidak. Iya, bupati Sarimu. Yang ini bupati yang sekarang ini yang jadi masalah. Kami kan juga begitu. Zaman Pak Indra sampai 23. Nah, sekarang kan masih dilanjutkan. Waktu itu kan buatnya Pak Indra. Hanya pengukuhannya diulang di kita ya baru karena tasdid lah. kami ada 5 orang kan sudah meninggal. Namun kami masuk baru. Bahkan Jadi kami masuk baru begini, ya. sekali ya. Jadi yang harus ditekankan itu sebenarnya membantu FKUB dalam anggaran APBD itu satu kewajiban pemerintah daerah. Titik. Tidak usah ngomong apa gawe kamu dah. Memang pemerintah daerah harus membantu FKUB itu amanat dari PBN. Ya. Dengan anggaran itu kemudian FKUB membuat rencana kerja. Bagaimana rencana kerja kalau duitnya tidak ada? Namanya membantu kan? Nah, jadi itu. Iya. Jadi gini, saya katakan kita tidak sedang ini FKUB ini ya sebenarnya yang saya suruh ngomong itu orang Kesbang, yang saya undang itu sebenarnya mau datang, tidak jadi. Jadi honor kami itu lumayan dibanding yang sampai sampaikan. Iya. Saya senang gitu. Jadi FKUB itu Pak, anggota itu hornya sebulan itu 3 bulan itu 3 juta. Satu orang. Anggota. Berapa? 3 juta. Allah. Juta dari 1 bulan ya. Anggota itu. Kalau ketua Wah, ketua Jadi kami itu pernah Ketua nyicip 2 juta. 3 bulan itu pernah nyicip itu kalau anggota itu 750. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita yang baru ini, Kalau SK yang baru kan nama honor kan disebutkan. Oh. Disebutkan gitu di anggaran kita. Jadi wakil ketua itu 1.750.000. Sekretaris 500, anggota 1. Itu benar ya, per 3 bulan ya. Nah kemudian itulah diantaranya yang ini hanya saya kasih tahu aja karena saya juga nurut aja karena yang mau bikin tuh orang Kesbang itu saya. Tinggal sodorkan ke saya tanda tangan nih, oke, ya. Nah itu membuat kita terus, jadi program kita itu sekarang ya ibaratnya orang ya dipacu sekuat mungkin. Karena kan kalau APBD uang itu harus habiskan, kalau tidak kan dikembalikan. Nah itu kalau hibah itu ya dihabiskan, tapi kalau ya kemana kan tidak. Jadi itu saja kira-kira, jadi persoalan itu prinsip Pak. Jadi prinsipnya itu bukan sampai menyodorkan kegiatan kemudian dibantu, enggak. Tanpa kegiatan pun pemerintah daerah wajib melakukan bantuan. dia manggil kita lah. Daerah baru kemudian pimpinan dialog. Iya. Berani masuk penjara lah gitu lah. Kalau ada pejabat sampai tidak tahu BBM itu ya kebanyakan. Nah kita juga iya, kades banyak yang tidak tahu, camat banyak yang tidak tahu, kepala dinas banyak yang tidak tahu. Rencana kita FKB Musyawarah itu tahun depan akan melakukan pemahaman bersama tentang BBM yang diikuti oleh seluruh kades-kades yang ada. Kita koordinir melalui kecamatan. Karena desa itu penting, karena di situ ada poin pendirian rumah ibadah. Itu sumber konflik. Munculnya kan? Nah, yang kita musyawarah juga sedang mengalami, tapi yang mengeksekusi nggak ada. Sampai sekarang nggak ada eksekusi. Entah nanti kalau dibawa ke rapat di bupati nggak tahu. Di FKUB sudah, dengan wakil bupati sudah, terus ya kita tunjukkan pelanggaran itu saja. Kalau mau dieksekusi silakan, enggak ya urusan sampean. Yang penting FKUB itu kerja, nemu izin, silakan gitu.
ya tidak masuk di Bapak tidak tahu nanti surat itu. Cuman kalau itu dibiarkan, pembiaran, peraturan itu terhinakan itu Pak. Yang terhinakan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, dilangkai oleh warga. Ya, padahal sudah jelas melanggar. Nah itu sebenarnya yang sangat tersinggung itu Kementerian Agama dengan Vespa sebenarnya, tapi tidak tahu nanti. Itu kita sudah ajukan yang seperti itu. Hanya itu yang membuat kita resah itu, melangkai peraturan. Kalau kita itu musabakoh wajar, seluruh agama musabakoh ya. Cuman musabakoh itu kan ada aturan, ada wasitnya, ada ya itu namanya. Jadi oleh karena itu pada kawan-kawan sekalian, kalau nanti suatu saat 3 bulan atau setengah tahun atau 3 bulan kita ketemu ya paling tidak kita mengajak kabitnya untuk saling tukar pikiran supaya musyawarah ini yang tadinya itu satu, yang sekarang menjadi 3 ini bisa bersama-sama menjalankan fungsinya dengan baik terkait dengan kerukunan. Saya rasa begitu ya. Tapi aku tidak bisa bantu sampai ya Pak. Kasihan, ya. Jadi tidak bisa bergaul. Kami minta doa baik dan kami berjuang. Iya. Sampai di mana titik ini ya. Kalau memang semasuk kalau mau ditambahin Pak. Jadi semasuk bupati ini seandainya dia hampir seluruh ini Pak, hampir seluruh elemen organisasi itu kurang perhatian. Kalau Kiai Husin Said tuanya almarhum Sukri itu jadi pengurus semua itu sampai meninggal tidak dicicip itu di kita, tidak dicicip, dijanjikan mobil tidak dicicip. Mohon maaf sama baik sebenarnya. Itu pun bupatinya dengan sehari juga. Apa kadang-kadang itu semua menyakitin juga. Dan kita juga semasa 5 tahun terakhir itu masa sehari juga. Walaupun waktu bupatinya dia masih DP sekarang. Nah yang bahaya nih bupatinya ini yang bupati yang orangnya memang maaf kalau dia mau arogan dia memang mengakui semoga saja jangan tidak ada aktif dia pernah ngomong karena tidak milih dia itu tidak dukungnya terkecuali nah bisa jadi coba cerita kok terkecuali dibubarkannya bentuk lalu ayo dong jelas beliau hari ini fokus bayar utang Pak. Utang berada dengan kontraktor itu 229 miliar. Bukan pribadi atau pemerintah? Pemerintah Pasari. Tidak alibi tidak ya. Tidak alibi mereka tidak ya. Tapi macam ini. Mohon maaf kami tidak bisa bergawe dengan bayar utang. Bukannya bukan bayar utang, utangnya di sini tidak ya. Dan insya Allah saya sudah dengar kalau tahun depan sudah fokus kalau ini bayar utang kita belum masuk Ya, mudah-mudahan kalau gimana ya awak juga terakhir kami sudah dengan bupati dan cerita juga terakhir dia nak bentuk Basnas juga untuk bentuk sekarang nak bentuk itu mundur ke diri nak bentuk baru ini sangat repotnya dan boleh Pak untuk urusan ini kita tidak perlu ke Bupati karena dia sama ngomong seluruh organisasi yang bentuk keagamaan belum akan semuanya pada waktu sudah tapi takutnya diserahnya pas ini tidak dipegangnya tidak karena main ini SK kita itu naik bukan jadi yo terakhir turun lagi uji wakil bupati minta direvisi saya usulkan lagi ini loh orangnya yang kau inginkan nah, tapi belum ada jawaban aku udah tahu yang ingin kenapa itu yang mana lagi kenapa itu begini gentleman gentleman sore aku udah sujung ini buat kamu ini Ali juga cakap dan ini nah senang dulu aku tinggal dua mau dikau dari belakang. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi untuk lebih jelasnya setelah ini nanti malam rapat bersama FKUB Muratara. Menyamakan persepsi dulu ya. FKUB Muratara rapat untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana dengan pemerintah daerah hubungannya. Saya hanya sedikit menambahkan di peraturan bersama Menteri Bab 8 pasal 25 tentang belanja Pak
Muhammad Ali hanya mungkin saya yakin Pak Ustadz Muhammad Ali juga hafal tentang belanja FKUB. Di sana disebutkan bahwa untuk FKUB nasional itu negara, FKUB provinsi itu Pemprov, dan FKUB daerah itu Pemda yang membiayai. Jadi itu kewajiban dari daerah masing-masing. Dan kemarin juga ketika untuk tahap kedua dana hibah untuk studi wawasan yang 300 juta itu juga ada BPKAD yang kurang paham sehingga ada kendala di sana. Dan kemudian dari hasil pembelajaran bahwa bupati atau kepala daerah juga perlu mengeluarkan aturan. Nah sekarang ini di Musirawas sudah dibuat pergub tentang belanja FKUB. Sudah ada perbuknya, sudah ditandatangani oleh Ibu Bupati. Saya juga melihat dengan usaha dari Kesbang. Jadi ada perbuk setelah PBM, kemudian dibuatkan perbuk untuk menguatkan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi daerah untuk tidak mendanai kegiatan FKUB. Kemarin di BPKAD sempat nggak mau, BPKAD sempat tarik ulur lah. Dan kemudian dibuatkan perbuk itu untuk sebagai hal yang perlu dalam mungkin pendanaan dan untuk pemeriksaan BPK katanya. Jadi itu mungkin Ustadz Muhammad Ali tambahan dari saya untuk kegiatan FKUB ini. Mungkin ada yang lain untuk ikut urun rembuk. Pak Yai Usman ini beliau staf ahli, mungkin beliau ahli lah dari sekian staf. Moga staf khusus beliau. Ini seperti Ya. Miring. 1, 2, 3. Ayo ya. Ya. 1, 2, 3. itu sudah itu video. Ini sudah ya? Dan videonya di mana? HP-nya? Biar kalian pusing dengan Itu kan yang lain mana? satu yang Nah, itu. Serawas. Langsung video Pak ya? Ya. Foto. Poinnya apa ini? Serawas. Serawas mantap. 1, 2, Yang mana aja dulu tadi? 3. Enggak bisa. Mandolek kan? 1, 2. Perkara berhidayah. Anda sini Bapak. Oh iya. Terus sih. 1, AG. 1, 2, 3. Ya. Angka sini.